Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ya. Silahkan cek mic-nya, tolong di-mute terlebih dahulu, jadi tidak mengganggu suara saya ketika menjelaskan. Hari ini kita akan selama 30 menit gitu ya. Dan seperti yang saya sampaikan pada WhatsApp bahwa hari ini ada kuis, jadi kalian bisa kerjakan kuisnya dari mulai pukul 1 sekarang sampai batas pengumpulannya pukul 4 sore. Nah, kuis ini cuma ada 2 pertanyaan, jadi mudah sekali. Selama pengerjaannya cuma 30 menit, tapi bisa dilakukan 2 kali pengerjaan. Jadi kalau misalkan, wah saya mau mengerjakan lagi karena yang tadi kurang yakin, itu boleh. Nah, untuk yang masuk ke data saya, nanti yang ternilai adalah yang terakhir kali Anda kerjakan. Oke. Oke, jadi saya langsung ke materi ya. Seperti biasa, untuk absensi silahkan kalian tulis nama lengkap dan NPM di kolom chat. Ya. Nah, bisa dari sekarang. Di akhir perkuliahan akan ada screenshot, nanti kita dibuka videonya. Selama saya memberikan materi, silakan bila ada pertanyaannya. Tapi kita akan kurang lebih 30 menit hari ini. Oke. Bisa dilihat di layar monitornya ataupun di gadgetnya. Hari ini saya akan ada 2 materi, tapi saya ringkas nih ya. Jadi yang pertama ada source of capital, yang kedua mengenai strategi untuk pertumbuhannya. Jadi dalam bisnis itu kan kita ada ya ininya dari mana, apa namanya itu kapitalnya atau modalnya. Nah, kapital dalam bisnis itu sendiri atau modal bisa dari berbagai sumber. Yang pertama dari pinjaman, yang kedua adalah dari equity atau aset si owner-nya tersebut. Pinjaman atau debt financing. Nah, ini kan berarti pinjam nih untuk usaha kita gitu ya. Nah, kalau misalkan menggunakan debt financing, otomatis kita harus mempunyai kolateral atau yang disebut sebagai jaminan. Selain itu, bahwa dengan debt financing kita harus bersedia membayar pokok dan bunganya pada saat pengembalian. Itu debt financing. Jadi sumbernya dari mana aja sih, gitu ya? Nanti ini baru masuk ke tipenya. Terus yang kedua adalah equity financing. Equity financing ini adalah bagaimana dia exchange funds dari ownership-nya. Nah, jadi kalau equity otomatis karena kan dari yang punya ya, jadi tidak perlu kolateral gitu ya. Dan kalaupun misalkan ingin ke investor, cukup dengan memberikan investor itu posisi di usaha yang akan kita jalani. Jadi tidak ada pengembalian. Faktornya kenapa membutuhkan financing atau pembiayaan otomatis karena kan masalah dana nih, ketersediaan dananya bagaimana. Yang kedua aset dari usahanya sendiri seperti apa, bunga tidak. Terus bunga atau rate yang diinginkan nih, margin yang diinginkan gitu ya. Itu juga itu harus dilihat. Nah, semuanya ini gitu ya, biasanya sih kalau misalkan ingin terbebas dari masalah atau pressure-nya tidak tinggi gitu ya, itu mereka menggunakan equity debt. Nah, karena kalau sudah menggunakan debt financing, kita ada kewajiban untuk membayar. Gitu ya. Pembiayaan juga bisa
peroleh secara internal ataupun eksternal. Internal itu adalah dengan menggunakan salah satu contohnya adalah profit. Jadi profit usaha yang baru dapat nih ini dijadikan untuk modal kembali. Yang kedua dari sales aset. Jadi ketika ada penjualan aset itu bisa dijadikan sebagai pembiayaan. Yang kedua working capital reduction. Jadi ketika ada pengurangan biaya, nah pengurangan biayanya ini bisa dijadikan sebagai pembiayaan. Yang keempat adalah account receivable atau misalkan piutang. Jadi piutang yang ada di luar itu bisa dijadikan sebagai pembiayaan. Nah, kalau yang seperti ini biasanya short term nih gitu ya. Short term untuk pembiayaannya, wah untuk kebutuhan mendesak dan perlu pada saat itu juga, nah itu bisa dilakukan. Kalau dari eksternal, nah kita harus evaluasi nih kriterianya gitu ya. Kriterianya seperti apa? Yang pertama jangka waktu pembiayaannya seperti apa? Biasanya semakin lama ketika dalam jangka waktu yang lama, bolehlah kita ambil dari luar. Yang kedua, cost-nya seperti apa? Kalau kita menimbulkan cost-nya banyak enggak? Gitu. Terus kontrolnya gimana? Untuk misalkan ketika mengalami kerugian, kita masih bisa enggak untuk melakukan pembiayaan, membayar pembiayaan tersebut? Itu kriteria yang harus dihadapi kalau kita ingin ngambil eksternal. Nah, baru kita masuk bahwa sumber-sumber pembiayaan itu dari mana saja. Yang pertama, sumber pembiayaan itu adalah dari personal, gitu ya. Nah, ini otomatis karena memang dari personal, berarti kan dari account si pengusahanya ya. Nah, secara personal biasanya ini dari tabungannya atau asuransinya atau dia mortgage house or car-nya. Artinya si rumah atau mobilnya dijaminkan meminjam uang. Itu biasanya personal funds dari situ sumbernya. Yang kedua, sumbernya selain dari personal juga dari family and friends gitu ya. Jadi dari keluarga. Ada keuntungan dan kerugiannya. Kalau misalkan dari keluarga atau friend dan juga teman gitu ya, keuntungannya ini lebih cepat biayanya, lebih mudah kita dapat uangnya. Tapi dan juga mungkin mereka lebih sabar dibandingkan investor yang lain. Kalau misalkan kerugiannya biasanya ketika family and friends yang memang karena kita punya hutang budi, dia bisa direct secara langsung ikut campur di perusahaan kita. Biasanya seperti itu. Oleh karena itu ada beberapa agreement yang harus dibuat nih ketika memang kita dapat pinjaman dana dari family and friends. Gitu ya. Yang pertama adalah kita bikin perjanjian isinya jumlah uang harus jelas. Yang kedua, kondisi uangnya seperti apa? Cash atau misalkan payment-nya dicicil gitu ya. Terus hak dan kewajiban masing-masing orangnya harus jelas. Dan kalau misalkan kita fails nih, bisnis kita bangkrut, step-nya hal yang harus dilakukan seperti apa? Cara-cara yang dilakukan seperti apa itu harus jelas. Gitu ya. Ini agar mempertahankan hubungan kita dengan family kita ataupun dengan teman kita. Dua sudah ya, sumber pembiayaan. Yang ketiga adalah komersial bank atau yang disebutnya bank loans gitu ya. Jadi pinjaman dari bank. Pinjaman dari bank ini biasanya membutuhkan kolateral gitu ya. Kolateralnya sendiri bisa berupa receivable loans gitu ya, ataupun inventory loans, equipment loans atau real estate loans. Ini pinjaman-pinjamannya. Itu pinjaman untuk dengan jaminan real estate, equipment atau inventory atau receivable. Nah, biasanya di sini juga harus dilihat cash flow-nya. Bagaimana installment loans-nya, pembayaran loans-nya itu harus dilihat, commercial loans-nya, long term-nya, jangka waktunya, dan karakternya seperti apa, itu harus diperhatikan. Ketika meminjamkan uang, si bank ada beberapa hal yang harus dia lakukan, gitu ya.
Jadi ada kualifikasi tertentu, ini bisa baca nih bank lending decision-nya dan bank shopping prosedurnya ketika akan meminjam uang. Bisa kalian baca, gitu ya. Nah, ini ada role SBI in Small Business Financing. Jadi ada kalau misalkan di kita tuh ada kayak semacam lembaga yang memang membantu dalam pembiayaan UMKM. Nah, di kita seperti Kadin dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca. Ada role-role-nya, biasanya mengikuti dengan lembaga tersebut. Yang saya akan lanjutkan adalah dengan Research and Development Limited Partnership. Jadi ketika misalkan pembiayaan dari mana? Bisa dari partnership juga dengan cara Research and Development. Itu ya, limited partnership. Misalkan kita akan membuat sebuah usaha, sebuah produk, nah kita kerjasama nih dengan perusahaan lain, gitu ya. Nah di sini disebut sebagai Research and Development Limited Partnership. Nah, itu juga bisa dijadikan sumber modal. Ada beberapa prosedur dan juga elemen yang harus diperhatikan. Yang pertama dari si kontrak ini harus jelas, gitu ya. Terus sponsoringnya seperti apa itu harus jelas, gitu ya. Bagaimana prosedur pembiayaannya juga harus jelas, gitu ya. Dan exit stage, jadi bagaimana mengakhiran kontrak juga itu harus jelas. Benefit dan juga cost pasti timbul. Benefitnya itu biasanya kita akan mendapatkan dana sesuai yang diminta. Mereduksi resiko dan sponsor company ini akan kuat karena biayanya akan sesuai gitu ya pendapatnya. Cost-nya juga ada cost-nya gitu ya. Nah ini bisa kalian baca. Nah, sumber pembiayaan juga bisa didapat dari bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah contohnya yang terdekat kemarin adalah PUMP ya, BPUM apa PUMP gitu. Nah itu salah satu contohnya government grants. Jadi sebaiknya kalau kalian punya usaha, ya kalau memang ada seperti itu ya sebaiknya didaftarkan. Karena biar tepat sasaran daripada bantuan itu masuk ke hal yang tidak sesuai sasaran. Gitu ya. Ini ada beberapa fase-fase government grants gitu ya. Ini silahkan kalian cuman baca saja gitu. Karena prosedur ini disesuaikan dengan negaranya masing-masing. Selanjutnya sumber pembiayaan itu juga dari private placement atau investor. Seseorang yang secara pribadi menginvestasikan uangnya. Tipe-tipenya banyak untuk investor ini gitu. Jadi si entrepreneur harus consider terhadap perjanjian yang sudah dia buat dengan investor tersebut. Nah, kita juga kalau di sini juga karena private placement walaupun private dia harus lebih formal pada saat penyampaian ke investor. Gitu ya. Private placement ini contohnya investor. Ada beberapa regulasi juga, nah itu juga harus diperhatikan terkait investor. Terus sumber pembiayaan bisa didapat dari bootstrap financing. Coba kalian baca terkait bootstrap financing, gitu ya. Nah, bootstrap financing ini contohnya begini. Kalau misalkan kalian ingin usaha ini baru, nah ketika kalian butuh modal gitu ya. Nah, pada saat proses penjualan kalian menetapkan angka minimum order. Misalkan untuk order itu harus minimalnya 10 karena untuk menutupi biaya gitu ya. Menutupi biaya. Itu disebut sebagai use discount for volume. Nah, proses pembiayaan itu disebutnya bootstrap financing. Atau frekuensi diskon untuk customer. Jadi misalkan pembelian pertama 100%, pada saat pembelian kedua diskonnya menjadi 75%. Jadi cukup bayar 25% saja. Karena itu untuk pembiayaan operasional. Nah, maka itu disebut sebagai bootstrap financing. Gitu ya. Nah, itu terkait dengan source of capital, gitu ya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan menyampaikan terkait strategi untuk pertumbuhannya. Strategi untuk pertumbuhannya. Nah, bisa dilihat di laptop Anda. Jadi strategi untuk pertumbuhan dan managing implikasi dari pertumbuhan tersebut. Kalau kalian lihat di layar monitor, ini yang akan dibahas, cuman ini. Dan ini yang keluar nanti di kuis. Jadi kalian harus perhatikan. Nah, pertama di bawah ini ada produk gitu ya, yang samping kirinya ada market. Jadi kalau produknya existing, artinya memang sudah ada, dan marketnya juga sudah ada, yang dilakukan adalah penetration strategi. Nanti coba kalian jelaskan penetration strategi itu seperti apa. Ada di catatan di sini. Cuman saya ingin memberikan contoh. Penetration strategi contohnya seperti ini. Bahwa kalian tahu iklan Yakult? Yakult menerapkan di iklannya bahwa ya saya minum 2. Artinya dia mendabelkan atau menambahkan volume agar penjualannya bertambah. Itu satu. That's penetration strategi. Jadi bagaimana agar profitnya bertambah dengan cara meningkatkan volume penggunaan. Yang kedua, sering dalam iklan-iklan itu bahwa oke, saya harus sikat gigi pagi dan malam. Betul. Ya, itunya betul. Tapi di situ ada volume yang dia ini kan bahwa pagi dan malam. Artinya bahwa belum ditambah lagi dengan pada saat divideokannya dia si pasta gigi ini kan cukup sebenarnya sebesar biji kacang hijau, tapi dia fullkan nih di sikat giginya. That's biar volumenya bertambah. Itu namanya penetration strategi. Terus nih pada saat bulan puasa misalkan kemarin, iklan Pocari Sweat bilang bahwa dia minum pada saat berbuka 1 gelas, terus sebelum tidur 1 gelas, dan pada saat sahur 1 gelas. That's penetration strategi untuk meningkatkan jumlah volumenya, gitu ya. Jadi nanti kalian jelaskan apa itu penetration strategi. Saya sudah kasih contohnya. Nah, ketika produknya existing tadi, marketnya existing, penetration strategi, bagaimana kalau produk kita memang produk yang sudah ada, tapi pangsa pasarnya baru? Maka yang diterapkan adalah market development strategi, artinya membangun pasar itu sendiri. Nah, ketika membangun pasar, otomatis bahwa kita harus melakukan riset pasarnya, gitu ya. Terus yang kedua, kita harus memperkenalkan produk kita kepada pasar karena mereka belum mengenalkan produknya. Terus kita juga harus menanamkan brand image produk kita di pasar tersebut. Dan itu dengan membangun pasar, gitu ya, market development strategy. Contohnya kalau kalian ingin misalkan mau menjual pertama kali Indomie itu ke luar negeri, maka dia akan membangun pasarnya, melakukan imitasi bahwa kita juga success story di negara-negara lain, gitu ya, di negara induknya. Nah, itu yang dilakukan untuk market development strategy. Nah, kalau produknya justru yang baru nih, tapi pasarnya existing, maka sama, gitu ya. Kita juga harus memperkenalkan produknya, tapi si strateginya adalah produknya yang di-develop, product development strategi. Artinya kita mengedukasi ke masyarakatnya ini bahwa produknya baru, ini produknya ada penambahan fitur, dan ini produknya lebih baik dibanding produk yang sebelumnya, gitu kan. Nah, contohnya produk development strategi ini biasanya dilakukan sama handphone baru nih. Dia pasarnya sudah ada, tapi produknya baru. Maka yang dia tonjolkan adalah penambahan fitur-fiturnya dari produk tersebut.
gitu kan. Jadi ada tambahan yang harus dilakukan, tambahan fitur. Bagaimana kalau produknya baru, pangsa pasarnya juga baru. Nah, ini baru diversifikasi strategi. Artinya diversifikasi strategi ini kita harus sudah bisa memilah-milah nih. Oh, bagaimana kalau kita ditujukan ke pangsa pasar yang small dulu nih, untuk ibu-ibu pengajian dicoba. Oh, untuk anak-anak dicoba. Nah, seperti itu. Jadi harus gabungan dari market development strategi sama product development strategi. Ini mungkin bisa dilakukan di diversifikasi strategi. Atau kalian melakukan imitasi strategi. Artinya strategi ini sudah pernah dipakai di lokasi yang sebelumnya. Itu coba juga di situ. Itu diversifikasi strategi. Ada pertanyaan, gitu kan? Kalau tidak ada, ini nanti kalian baca, gitu ya, penjelasan seperti penjelasan saya tadi. Nah, bagaimana implikasinya kalau kita grow, gitu ya? Pertama, pasti ada pressure terhadap finansial. Yang kedua, ada pressure terhadap human resource. Secara finansial, ini akan ada, karena ada perputaran semakin cepat, ada penambahan, maka ini harus bisa dihandle dengan cara merubah sistemnya, gitu ya. Yang kedua dari sisi resource juga mulai nih, gitu ya, kelabakan dan mulai burnout, gitu ya. Akhirnya bisa terjadi turnover yang tinggi. Dan ini juga harus bisa dihandle oleh si entrepreneur. Terus employee-nya mulai banyak nih problem-problemnya, gitu ya. Style manajemennya juga mulai berubah, gitu. Nah, ini juga harus di-handle, gitu ya. Dan entrepreneur's time, karena waktu juga akan tekanan terhadap waktu, si entrepreneur juga akan ada, gitu ya. Nah, di sini dia harus bisa manajemen waktunya agar beberapa aktivitasnya bisa dilakukan untuk menyelesaikan problem-problem yang ada, gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana menghandle dari sisi financial resource dan juga kontrol manajemennya, kontrol finansialnya seperti apa, manajemen cash flow dan lain-lain. Nah, ini cara untuk menghandle-nya. Managing inventory, managing aset, gitu ya. Termasuk ke resource, gitu ya. Nah, itu cara-cara yang bisa kalian baca. Oke. Itu saja untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Sambil menunggu pertanyaan ya, kalian buka silahkan videonya, kita akan screenshot dan saya ingatkan kembali untuk absen di kolom chat tulis nama dan NPM. Screenshotnya 2 kali ya. Oke. Dalam hitungan ketiga ya, siap. 1, 2, 3. Oh, sebentar. Ulangi. Ini saya terhalang. Dan hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. Dalam hitungan ketiga, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuannya saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa kuisnya dikerjakan paling lambat submit hari ini pukul 4 sore. Gitu ya. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Ini pertemuan ke-12. Jadi nanti ada 2 pertemuan lagi, pertemuan ke-13 dan 14. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan chat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.